Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua dan juga Pak Apik. Ya. Untuk pada kesempatan kali ini kita belajar ya di perkuliahan MPPG, dan kita juga tidak lupa untuk berdoa bersama, semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atau Tuhan Yang Maha Kuasa berupa kesehatan, bagian dan kesuksesan. Langsung saja, karena kemarin sudah diberikan instruksi ya, katanya dengan perkuliahan kali ini kita itu akan melakukan apa itu ya. Jadi untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas kaitannya dengan judul ya, judul proposal skripsi yang akan kamu ajukan ya. Untuk judul proposal skripsi tersebut ya harus memang disesuaikan dengan prodi yang kamu ambil ya, karena pendidikan geografi ya harus fokusnya ke pendidikan geografi juga gitu ya. Jadi untuk mekanisme ini nanti ya seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa bagi yang sudah mempunyai ide ya terkait dengan judul, nanti silahkan disampaikan ya, boleh secara lisan atau mungkin apabila sinyalnya mengalami gangguan yang parah mungkin bisa diketikkan ya di chat gitu. Nanti setelah judul disampaikan ya, atau diketikkan, nanti pertama nanti dari teman-teman semua itu nanti silahkan bisa memberikan kritikan maupun saran gitu. Bertanya juga boleh ya. Kemudian setelah mendapatkan hal tersebut, nanti dari Pak Apik dan saya akan memberikan ya baik kritik maupun saran. Seperti itu mekanismenya. Ada yang ditanyakan untuk mekanismenya? Apakah sudah paham semua? Ada yang tanya ya? Ya, sudah paham, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, ya. Untuk kegiatan yang ini, ya, untuk pengajuan judul bisa dimulai, ya. Jadi saya persilahkan bagi adik-adik semua yang sudah mempersiapkan judul, ya, silahkan disampaikan, ya, tidak apa, ya, ambil latihan, gitu. Oke. Langsung saja, siapa? Bebas yang sudah siap. Izin untuk menyampaikan judul, Pak. Baik, Rosa, silakan. Maulita, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Pradika dan Pak Apik atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Apik dan Pak Pradika dan teman-teman semua. Selamat pagi. Di sini saya izin menyampaikan judul yang ingin saya usulkan sebagai judul skripsi saya, yaitu analisis tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan geografi terhadap sistem pembelajaran geografi abad ke-21. Permasalahan yang menjadi latar belakang mengapa saya mengambil judul ini adalah, yang pertama, dunia telah memasuki era industri 4.0 dan society 5.0, sehingga dibutuhkan generasi muda yang bisa bertahan dan memiliki keterampilan di abad ke-21. Kemudian, untuk mencetak generasi muda yang memiliki keterampilan abad ke-21, haruslah dibimbing oleh guru yang paham betul tentang bagaimana membentuk keterampilan dan membentuk karakter siswa, agar siswa tersebut memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan pada abad ke-21, sehingga diperlukan juga calon mahasiswa yang nantinya menjadi seorang guru mahasiswa pendidikan geografi yang nantinya akan terjun
sebagai seorang guru geografi yang juga harus memiliki keterampilan abad ke-21. Sehingga pada masa kini, para guru geografi tersebut dapat mencetak atau membentuk siswa yang memiliki keterampilan abad ke-21. Ya. Rumusan masalah yang ingin saya kaji di dalam penelitian ini adalah untuk seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan geografi terhadap sistem pembelajaran geografi abad ke-21. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah seberapa besar tingkat kesiapan mahasiswa pendidikan geografi dalam menerapkan sistem pembelajaran geografi abad ke-21 kepada para calon peserta didik. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan geografi terhadap sistem pembelajaran geografi abad ke-21 dan untuk mengetahui tingkat kesiapan mahasiswa pendidikan geografi dalam menerapkan sistem pembelajaran geografi abad ke-21 kepada para calon peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas pemaparan untuk judul dari Rosa Maulita. Ya, mungkin untuk Rosa bisa diketikkan di di chat untuk judulnya itu biar bisa diamati lagi ya untuk teman-teman yang lain. Silakan bagi ada di semua yang ingin bertanya atau memberikan kritik, saran, saya persilahkan. Bebas. Ayo silahkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Silahkan, ayo udah apa-apa. Latihan. Ya, nanti saya agak belakangan saja ya, menyimpulkan apa yang menjadi perbincangan atau diskusi ya, untuk menanggapi judul dari Mbak Rosa tadi ya. Oke, coba saudara-saudara duluan, coba silahkan. Ya, silakan. Nah, ini judulnya ya, analisis tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan geografi terhadap sistem pembelajaran geografi abad 21 ya. Silakan bisa dikritisi ya. Mungkin dari judulnya ada yang kurang pas atau mungkin ruang lingkupnya terlalu lebar atau ingin memberikan saran apa untuk sistem pembelajaran geografi abad 21 yang sekarang sudah viral, yang belum banyak diteliti dan sebagainya. Yuk, silakan. Saya izin bertanya, Pak, pada Rosa. Ya, boleh. Sebentar. Tadi judul Rosa itu analisis tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan geografi terhadap sistem pembelajaran geografi abad ke-21 lah. Yang ingin saya tanyakan, apakah sampel Rosa itu menggunakan sampel yang masih luas atau bisa dikerucutkan lagi mahasiswa geografi yang di mana dan sistem pembelajarannya itu yang bagaimana? Terima kasih. Akan bisa ditanggapi? Ya, baik. Terima kasih saudara media atas pertanyaannya. Sampel yang akan saya teliti pada penelitian saya ini adalah mahasiswa pendidikan geografi yang berada di dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial, yaitu juga di Universitas Negeri Semarang. Lalu untuk tingkat semesternya mungkin nanti akan diacak antara semester 1, 2, 3, 4, ataupun semester 5. Seperti itu. Kemudian sistem pembelajaran geografi abad ke-21
satu itu adalah sistem pembelajaran yang mengarahkan atau yang lebih mengerucut pada keterampilan yang dibutuhkan di dalam abad ke-21 seperti keterampilan public speaking, keterampilan dalam daya berpikir kritis, keterampilan dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, nanti sistem pembelajaran geografinya itu lebih ditekankan kepada keterampilan atau soft skill yang harus dimiliki oleh siswa. Terima kasih. Bisa dipahami untuk media? Iya, bisa Pak. Terima kasih jawabannya Mbak Rosa. Ada lagi nggak yang pengen tanya atau menambahkan? Satu lagi. Mbak, Oh ya, silakan Mas Huri. mungkin nanti kalau buat judulnya Mbak Rosa ini lebih ke spesifik Universitas Negeri Semarang ya Pak. Mungkin seperti itu. Kalau cuma pendidikan geografi doang kan terlalu luas banget gitu loh. Mungkin nggak di UNES Videomu atau di... muncul Mas, di on kan Mas videonya Mas. Mas. Oke, Pak. Oh, belum hidup. Ya, diulangi lagi. Mungkin Wajah ini gantengnya pertukaran kelihatan. judulnya, jadi spesifiknya buat mahasiswa pendidikan geografi Universitas Negeri Semarang. Jadi lebih mudah gitu. Kalau cuma prodi pendidikan geografi doang terlalu luas nanti jadinya. Mungkin seperti itu. Oke, baik Mas Huri. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya. Mungkin dari Pak Apik untuk memberikan masukan, Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Dika dan Mbak Rosa dan Mbak siapa tadi ya yang sudah memberikan tanggapan dan Mas Mahuri ini ya. Yang memberi tanggapan tadi Mbak siapa? Media Pak. Media ya, Mbak Oke. Media. Mbak Media pembelajaran. Nah, sebelum saya menanggapi ya, tolong Mbak Rosa menyampaikan definisi operasional ya dari istilah-istilah itu Mbak, yang juga sering disebut sebagai batasan istilah. Yang dimaumi Anda itu apa dalam konteks penelitianmu ya yang ada di dalam judul itu ya Mbak Rosa. Jadi yang pertama itu analisis. Nah, coba Mbak yang disebut dengan kata analisis itu maknanya apa Mbak Rosa? Nantinya itu Anda akan melakukan analisis. Nah itu analisis yang seperti apa Mbak? Silahkan Mbak, ini yang kata. Baik, terima kasih Pak. Ya. Yang saya ketahui tentang analisis itu adalah menelaah atau seperti menelaah atau untuk memahami bagaimana tingkat pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa geografi, seperti pemahaman yang dimiliki nanti kan ada variabel-variabel atau seperti kuesioner yang akan disampaikan. Nah, dari kuesioner akan diketahui hasil bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa. Nah, dari hasil tersebut akan lebih ditelaah atau lebih dipahami tentang tingkat dari pemahaman mahasiswa geografi, Pak. Jadi kata analisis itu Menelaah lebih dalam. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar. Oke, menelaah lebih dalam ya. Aduh. Ada sedikit gangguan kamera saya ini. Oke ya, ini sudah
Kedengaran lagi ya, Mbak? Iya. Menelaah lebih dalam itu nanti harus memperkirakan data-data yang akan Anda analisis ya, Mbak ya. Itu data apa ya? Nah, kalau bicara data itu berarti variabel dari pemahaman yang Anda maksudkan nanti apa, ya kan? Jadi intinya mulai dari kata atau batasan-batasan istilah yang ada di judul itu harus dipahami dulu, ya. Maknanya apa? Maumu itu meneliti yang mana, ya. Jadi mulai dari kata menganalisis itu juga harus dipahami dulu kata menganalisis. Mungkin Anda akan membuka dulu ya yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya, KBBI ya. Arti menganalisis itu apa ya dalam kamus, dalam definisi, ya kan? Nah, kemudian nanti dalam konteks penelitianmu menganalisis itu apa makna secara operasional, gitu ya Mbak ya? Harus menganalisis dalam hal ini, gitu kan? Sehingga kalau judulmu tidak diberi batasan istilah, maka tidak akan dipahami oleh si pembaca. Itu ya Mbak ya. Nah, nih. Lalu yang kedua, pemahaman. Ya kan? Tadi kan? Menganalisis tingkat tingkatnya rasa dibatasi nggak apa-apa ya. Tapi pemahaman. Itu pemahaman yang mana? Pemahaman yang bagaimana? Itu Mbak. Karena pemahaman sebagai ranah kognitif itu nanti tentunya beda dengan ranah afektif dan ranah psikomotorik. Nah, ini yang mana, Mbak? Yang ranah yang psikomotorik, Pak. Ya, motorik. Psikomotorik. Berarti nanti kalau Anda akan mengungkap ya toh, pemahaman tentang aspek motorik, motorik itu berarti keterampilan, ya kan? Apakah betul nanti akan ada tes keterampilannya? Kan ke sana itu nanti penelitianmu. Saya yakin mungkin tidak motorik lah ya, tetapi semua ya kognitifnya, ya sikapnya dan juga psikomotoriknya. Ya gitu ya Mbak ya? Iya, Pak. Jadi makna dari judul itu harus dipahami dengan membatasi atau memberi makna istilah-istilah yang ada di dalam judul. Jelas ya? Pemahaman. Jadi bukan pengetahuan, bukan juga keterampilan, bukan juga yang menyangkut keterampilan karakter, ya kan? Tetapi apa? Ya. Paham ya yang saya maksud? Jadi makna kata pemahaman atau istilah pemahaman itu juga harus dibatasi ya atau didefinisikan secara operasional, ya kan? Lalu yang setelah pemahaman itu apa, Mbak? Setelah pemahaman ada untuk mahasiswa pendidikan geografi, ya kan? Tadi juga sudah ditanyakan oleh Mas Mahuri itu tadi, mahasiswa pendidikan geografi yang mana? Karena nanti akan terungkap, tertulis, terdeskripsikan di dalam latar belakang maupun di dalam populasi sampel. Ya, coba, mahasiswa pendidikan geografi yang mana? Atau siapa? Mahasiswa pendidikan geografi yang berada di Universitas Negeri Semarang, Pak. Yang ada di GU Semarang. Berarti Anda mau meneliti semua mahasiswa geografi dari semester 1 sampai semester ke semuanya, nono 14 juga diteliti gitu, atau yang mana Mbak? Yang mungkin ambil salah satu, misal yang ada di semester 3 gitu Pak. Kenapa semester 3? Karena semester 3 kan masih ada di pertengahan semester itu Pak. Jadi jika hasilnya diketahui kalau mahasiswa pada semester 3 tersebut belum betul memahami keterampilan abad ke-21, berarti para mahasiswa ini bisa lebih meningkatkan kemampuan diri atau kualitas diri sehingga bisa. Urgensinya itu apa kalau semester 3?
bukannya ada urgensi yang lebih urgent ya, misalnya karena kebutuhan mahasiswa untuk PPL atau PLP, ya kan, atau kebutuhan untuk melakukan penelitian itu sendiri, ya kan. Jadi kalau ada urgensi ya sebagai latar belakang mengapa mahasiswa semester ini itu lebih bagus, Mbak. Nah, itu kan. Kira-kira urgent mana? Mahasiswa semester 5 ya atau 6 dengan semester 3, semester 4 atau semester bawah? Urgent yang semester 6. Iya, ya kan? Mengapa urgent semester 6? Karena pada saat semester 7 akan diadakan. Gitu ya. Itu nanti sebagai pertimbangan, ya kan? Sebagai pertimbangan untuk mengambil populasi sampel. Dan tujuan penelitian itu memang manfaatnya ada. Jadi kalau mahasiswa semester 6 itu diketahui, ternyata pemahaman tentang pembelajaran abad 21 bagus, maka diharapkan atau logikanya pembelajaran ketika melakukan PLP itu bagus. Ya, karena pernah diteliti gitu ya, diteliti artinya kalau hasilnya bagus kan berarti oh nanti ada harapan bagus. Kalau kurang bagus, kurang baik, maka perlu dilakukan pengayaan, pelatihan ya tentang sistem pembelajaran abad 21 kan begitu ya. Dan juga nanti menentukan populasinya dan sampelnya. Oh, kalau yang dituju semester 6 dan punya tujuan tertentu, maka nanti teknik sampelnya adalah purposive, ya kan? Purposive sampling yaitu memilih sampel yang ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, ya. Anda juga harus mulai buka-buka apa yang dimaksud dengan teknik sampling, ya kan? Oke, begitu. Kemudian yang perlu dijelaskan juga di sini adalah sistem pembelajaran geografi abad 21. Atau yang mana? Apa yang 4C, apakah yang 6C, atau yang mana, Mbak? Yang 4C, Pak. Yang 4C. 4C itu apa aja? Keterampilan di dalam berkomunikasi, di dalam berpikir kritis, di dalam pemecahan masalah, dan di dalam berkolaborasi. Ya, nanti bisa ditambah referensi ya, itu ada 6C ya. Jadi di abad 21 itu mewujudkan ya para siswa, para mahasiswa sebagai bentuk outcome-nya ya, outcome ya, tahu ya outcome itu adalah 6C ya. Mahasiswa atau siswa yang bisa sebagai komunikator, sebagai kolaborator, sebagai tor yang lain itu 6 ya. Itu nanti bisa dilihat di referensi-referensi ya tentang sistem pembelajaran geografi abad 21. Apakah Anda hanya menilai 4C dan 6C-nya saja? Apakah sebagai sebuah pembelajaran? Berarti kalau pembelajaran itu harus tertuang di dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran kan? Maka yang akan diteliti tidak hanya outcome-nya saja, ya kan? Tetapi juga persiapan atau perencanaan pembelajarannya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya dan evaluasinya kalau gitu. Ya, gitu ya, Mbak? Iya. Kira-kira paham Mbak dengan penjelasan saya nih dan saudara-saudara yang lain? Karena ini penelitianmu itu nanti adalah penelitian pembelajaran ya, walaupun belum di sekolah ya. Atau maksudmu yang Anda maksudkan penelitiannya bukan seperti yang saya sampaikan ini, tidak dalam sebuah pelaksanaan pembelajaran, Mbak? Gimana, Mbak, nanti? Maksud saya, ini yang diteliti adalah mahasiswa yang belum terjun, Pak. Yang belum terjun? Iya. Gini,
Anda sebutkan atau berikan contoh kira-kira mengambil datanya. Kalau pakai kuesioner lah kata. Itu bunyinya gimana untuk mahasiswa temanmu ya kan semester 6. Ayo. Misalnya kalau dalam kuesioner. Tahu ya kuesioner ya, Mbak? Ya, tahu. Ya. Yang ditanyakan itu adalah seberapa apa yang Anda pahami tentang keterampilan abad ke-21. Itu salah satu contoh pertanyaan yang pertama, Pak. Jawabannya paham, terus atau tidak paham, terus apakah terus bisa disimpulkan bahwa nek wis jawab paham itu berarti di tingkat pemahamannya tinggi, yang belum paham, nah itu lalu oh tingkat pemahamannya belum tinggi, begitu? Belum bisa. Nah, ini ya. Jadi gini, Mbak, kalau ingin tentang pemahaman ini sebetulnya ya kalau hanya untuk mengetahui tingkat pemahaman secara kognitif itu ya bisa saja nanti dibuatkan kuesioner atau dalam bentuk tes itu boleh saja ya. Namun ya kan, namun sebetulnya kalau dalam sebuah praktek pembelajaran ya Mbak ya, prakteknya ya kan Mbak ya. Jadi sebetulnya populasi sampelnya atau subjek penelitiannya itu sebetulnya bukan mahasiswa ya, tetapi lebih baik ke guru geografi. Ya, sebaiknya ke guru geografi. Kalau ingin mengetahui ya tingkat pemahaman mengetahui tingkat pemahaman guru pembelajar ya, itu. Ini sementara saya Pak Apit, suaranya hilang. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Apit tadi ya nanti dipertimbangkan ya apakah itu benar-benar kamu pengen fokus ke mahasiswa yang sudah dianjurkan oleh Pak Apit yaitu semester 6 ya katanya dengan persiapan PPL ya itu kan juga harus mempersiapkan diri akan pemahaman sistem pembelajaran ya sebelum diimplementasikan itu seperti apa ya. Saran saya ya lebih ke untuk 4C itu dikembangkan di 6C ya. Jadi 6C itu tambahnya itu berarti ada 2 kaitannya dengan karakteristik ya. Karakteristik itu lebih menuju ke pendidikan karakter ya, pendidikan karakter. Terus yang satunya lagi itu kaitannya dengan kalau nggak salah itu citizen namanya. Citizen itu lebih cenderung menuju ke pemahaman ke cinta tanah air ya. Itu dua hal tersebut nanti bisa ditambahkan ya untuk 6C ya, pendidikan karakter sama yang kaitannya dengan cinta tanah air gitu ya. Terus juga kalau memang pengen mengambil ke guru ya itu malah bagus lagi gitu ya. Karena itu kan lebih cenderung lebih spesifik lagi dan bisa kita tahu ya secara kualitas guru itu seperti apa ya, terus dalam penyelenggaraannya seperti apa, persiapan dan sebagainya itu juga bisa dijadikan dasar ya dalam penyelenggaraan pembelajaran itu malah lebih bagus lagi. Ya silakan nanti bisa dipertimbangkan ya, kalau bingung nanti bisa ditanyakan atau dikonsultasikan seperti itu ya. ya
Pak Dika ya, saudara, maaf ini trouble kamera saya ini ya harus harus diperbaiki, jaluk ganti ini kira-kira. Oke, jadi saya lanjutkan sedikit tadi terputus nggih. Mas. Jadi sekali lagi ya termasuk untuk saudara-saudara semuanya, ketika menyusun judul itu tolong Anda memahami batasan istilah-istilah yang ada di dalam judul itu secara operasional. Ya kan, praktek kenggo piye nek neng lapangan neng penelitian gitu loh Mbak. Nek nggak paham ya pasti nanti di lapangan itu akan bingung bias ya, datanya apa nanti, cara ngambil datanya gimana itu. Karena kita membuat proposal itu intinya adalah apa, membuat sebuah persiapan untuk meneliti gitu loh ya. Nek proposal itu dibaca itu kok gini neng lapangan masih bingung, berarti proposalnya itu belum bagus, belum operasional. Ya gitu ya, ini masukan saja untuk Mbak Rosa khususnya dan nanti untuk teman-teman ya sekalian itu ya. Demikian Pak Dika. Oke. Terima kasih Pak Abi ya dan adik semua tadi yang sudah menambahkan ya dan sebagainya. Ini saya lanjutkan kembali ya, saya buka kesempatan bagi adik-adik semua yang ingin mengkonsultasikan judul ya sekaligus menjelaskan, langsung saja saya persilahkan. Ya, silahkan dicoba saja. Monggo. Ya Pak, saya ingin coba menerangkan judul saya. Ya, silahkan. Siapa tadi? Ainur ya? Ya Pak, saya Pak. Oh ya, silahkan langsung. Ya, ini gini, jadi judul saya adalah pengaruh penggunaan alat peraga terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi SMA Negeri 1 Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, tahun ajaran 2022-2023. Ditulis di chat ya Mas, nanti ya Mas. Setelah saya Mengapa harus ditulis? Karena kita akan sepakat bersama-sama ya membedah judul itu sehingga kelihatan apakah sudah operasional atau belum gitu ya. Iya Pak. Dilanjutkan. Iya, tadi terputus ya Pak. Mohon maaf. Jadi mungkin saya ulangi saja untuk penjelasan tadi, mengapa saya mengambil judul ini, karena tadi ketika saya mengalami sendiri ketika perkuliahan itu penggunaan alat peraga geografi itu begitu kompleks, dan ketika di SMA itu sangat dasar sekali gitu, jadi sangat berpengaruh terhadap perkuliahan saya yang awalnya tidak begitu mengenal, kemudian kaget gitu. Nah, jadi saya ingin meneliti siswa-siswa ini kalau memakai alat peraga itu pengaruhnya seperti apa. Tentu pada hasil belajarnya juga berpengaruh, ataupun pengetahuan-pengetahuan lain di luar pembelajaran juga berpengaruh, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Pak yang bisa saya jelaskan. Mohon masukannya Pak Apik, Pak Pradika, dan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi coba diulang judulnya. Mas. Judulnya iya Pak. Jadi judulnya orang ditulis-tulis. Oke. Iya Pak, terima kasih. Aku wis tuwa jadi krungu ngono terus lali meneh Mas itu lho Mas, tuwa Mas. Kalau Pak Dika itu
Mana Mas? Belum muncul Mas. Ya, diketikkan ya, Dek Ainur. Terus, oke, saya langsung persilakan saja ya untuk adik-adik semua ya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Ainur ya terkait judulnya. Barangkali ada tanggapan ya berupa kritik, saran, saya persilahkan. Atau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Untuk judulnya sudah saya ketikkan di room chat Pak Bertika, Ya. Pak Apik, dan teman-teman sekalian. Dicek bersama-sama monggo ini ya, pengaruh penggunaan alat peraga terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi SMA Negeri 1 Lasem. Lasem ya, oke ya, Rembang tahun 22-23 ya. Mungkin ada mahasiswa dulu, ada teman yang akan memberikan tanggapan, mungkin sudah punya gambaran ini judul yang seperti apa yang baik ya, seperti penjelasan saya tadi untuk menanggapi judulnya Mbak Rosa. Monggo saja, kira-kira gimana ya Mas, Mbak? Izin mengajukan pertanyaan. Mbak Rosa, ya ganti tanya iki Mbak Rosa iki, ditanya. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Alim, jenis alat peraganya itu yang seperti apa, nggih, Mas? Terima kasih. Mungkin macam, contoh, atau jenisnya. Terima kasih. Ya, monggo Mas, nanti peraga apa yang akan diteliti, akan digunakan. Iya, akan saya coba jawab ya, Rosa. Jadi untuk alat peraga, ketika saya membaca tentang skripsi-skripsi yang sudah lalu itu, dari alat peraga itu sendiri ada yang gambar dan alat peraga yang ya 2 dimensi dan 3 dimensi seperti itu. Dan penggunaan dan dalam mata pelajaran geografi itu contohnya seperti globe dan map, itu contoh sederhananya seperti itu, Mbak Rosa. Gimana Mbak Rosa? Puas enggak atau belum? Bisa memuaskan Mbak Rosa atau enggak ini? Iya, sudah cukup. Jawabannya gitu kok puas. Belum mestinya ya. Kok cepat puas toh Mbak? Kalau izin berpendapat, nggih Pak. Iya. Kalau misal globe itu kan, maaf, kalau globe itu sepertinya sudah umum atau biasa Pak. Saya izin untuk bagaimana kalau alat peraganya itu lebih dikembangkan sesuai dengan zaman sekarang. Misal alat peraga yang lebih inovatif seperti itu. Oke ya, tapi saya punya dasar ilmunya ya, gini. Jangan sampai rancu antara antara sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga. Ya. Itu beda. Tapi bisa sebuah benda, sebuah benda atau sebuah alat itu ya, sesuatu. Itu bisa saja merangkap ketiga-tiganya, fungsi sebagai sumber, sebagai media, dan juga sebagai alat peraga. Tapi di sini kalau penekanannya sebagai alat peraga, berarti alat itu, bahan itu, benda itu harus bisa diragakan. Tahu ya, diragakan itu. Ada peragaannya, ya, ada demonstrasinya. Gitu. Contoh ini ya, Mas, Mbak.
Nggak apa-apa ya, agak sedikit panjang ya Pak Dika ya, karena ini penting ya. Iya, Pak. Misalnya sebuah globe, ya Mas Mbak. Coba menurut Mas Ainur, globe ini sebagai apa Mas? Sumber, media, atau alat peraga? Ayo Mas. Ya, Globe. globe. Menurut Ya. saya sendiri seperti alat peraga, Pak. Alat Karena, peraga. nggih, Mbak Rosa, globe itu Iya, nggih, Pak. bisa berfungsi sebagai apa? Sumber, media, alat peraga. Bisa sebagai sumber informasi, Ya. juga bisa media pembelajaran. Misal sebagai sumber informasi, para siswa bisa melihat tentang negara Australia ada di wilayah mananya, wilayah Indonesia. Terus Ya. sebagai media pembelajaran, guru lebih mudah untuk menjelaskan Ya. letak suatu Ya. negara. Terima kasih. Terus? Sebagai alat peraga? Untuk memperagakan untuk rotasi bumi. Nah, iya, betul. Ya. Wis paham ini Mbak Rosa berarti ya. Sehingga kalau mau menggunakan sebuah alat ya atau sebuah benda lah ya kan, itu lebih berat atau lebih besar, lebih condong kemana? Apakah alat peraganya, sebagai alat peraganya, atau sebagai medianya, atau sebagai sumber? Gitu ya. Sebuah benda, sebuah alat itu bisa merangkap fungsi. Nah, makanya nanti yang akan digunakan oleh Mas ini dalam Aminuddin ini, Ainur Alim, itu harus dipilih alat-alat yang fungsi utamanya adalah untuk alat peraga. Itu ya. Kalau memang betul-betul yang dimaksud penelitian itu. Oke, jane yang dimaksud ini jane media. Sebagai media. Oke, yang dimaksud sebagai sumber belajar. Nah, itu nanti repot. Ya, maka secara konseptual ya, secara ilmu ya, sebuah benda, sebuah alat itu memiliki fungsi yang bermacam-macam. Bisa sebagai sumber belajar, sebagai media pembelajaran, dan sebagai alat peraga. Kebetulan tadi yang dicontohkan, globe itu merangkap ketiga-tiganya. Ya toh? Nah, itu. Kalau saya mencontohkan ini atlas ya, atlas, tahu ya atlas. Itu condongnya kemana? Sumber, media, atau alat peraga? sumber mungkin, Pak. Sumber bisa. Media bisa enggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Alat peraga bisa enggak? Enggak. Ya kan? Nggih, tidak bisa. Ya. Ya, kalau peragaan itu lebih ke alat yang fungsinya mendemonstrasikan. Ya. Satu contoh lagi lah biar jelas. Kalau saya contohkan pantograf, itu kan alat juga ya. Itu lebih kemana? Sumber, media, atau alat peraga? Ayo, pantograf. Lebih condong ke alat peraga, Pak. Alat peraga, ya kan? Alat peraga atau bahkan alat. Iya kan? Alat peraga itu ya alat nih iso diragakan. Alat itu ya alat untuk membuat. Ya kan? Kalau pantograf kan itu alat untuk memperbesar peta kan gitu ya, skala peta. Kalau mau diragakan ya peragaan tentang penggunaan pantograf diragakan ya kan di dalam
memperbesar peta. Ya kan begitu ya. Itu maka pesan saya nanti ilmunya juga digunakan ya dalam hal membuat judul ini. Ini dari saya ya tentang alat peraga itu. Monggo yang lain silahkan, saudara-saudara sekalian, silahkan menanggapi yang lain tentang judul ini. Monggo. Ya, silakan yang ingin menanggapi dan sebagainya. Pak izin menanggapi. Ya, Mbak Nisrina Kurotuwaini. Ya. Pak, mungkin sedikit memberi saran kepada Mas Ainur Alim untuk judulnya sendiri itu untuk agar lebih merucut gitu kan. Di sini kan judulnya hanya membahas mengenai pengaruh penggunaan alat peraga dan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi. Nah, pada mata pelajaran geografi sendiri kan materinya nih banyak banget gitu. Materinya sangat banyak dan mungkin kalau misalnya dibahas semua kan terlalu luas gitu. Mungkin Mas Alim bisa mempersempit dari judulnya sendiri alat peraganya itu apa dan materi yang ingin dikaji dari alat peraga itu apa gitu agar lebih detail seperti itu. Terima kasih. Ya, Mbak Nisrina ini bagus, masukannya bagus ini ya. Dioperasionalkan lagi sarannya Mas. Setuju enggak Mas? Alat peraganya disebutkan apa, kemudian materi pembelajarannya KD apa gitu ya maksudnya ya Mbak? Ya, gimana Mas? Oh iya Pak, iya saya paham. Terima kasih masukannya Mbak Nisrina. Oke, gitu ya. Tapi gini, tidak semua bentuk operasionalisasi harus dicantumkan di dalam judul ya. Nanti kalau bentuk operasionalnya dituliskan di judul semua, itu nanti judulnya jadi panjang sekali, ya. Bisa saja itu dimasukkan ke dalam batasan istilah atau pembatasan permasalahan, ya. Itu bisa juga ya, di dalam batasan istilah yang dimaksud dengan alat peraga adalah, ya kan, adalah apa? Gitu ya, adalah alat untuk memperagakan problem ini yaitu apa, ya kan? Apakah mau globe ataukah mau pantograf gitu kan? Silahkan. Tetapi tidak perlu dituliskan di dalam judul juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ini kalau orang membaca proposal ya, proposal penelitian itu memahami ya, paham apa yang akan diteliti oleh si peneliti itu ya gitu. Termasuk juga pada mata pelajaran itu boleh dicantumkan materinya atau KD-nya, kompetensi dasarnya, ya kan, asal tidak menjadi panjang banget, atau bisa juga di batasan istilah atau batasan permasalahan, ya kan gitu ya. Terus monggo itu ya, nanti akan dipilih biasanya itu pembimbingmu nanti menyarankan yang mana, nah itulah yang diikuti, ya Mas ya. Jadi nanti Iya Pak. teorinya wis panjang lebar kayak gini saya menyampaikan, ini juga apa namanya pembimbing ya, pembimbing skripsimu nanti itu juga kudu diikuti ya. Itu diikuti ya. Artinya apa? Kamu punya dasarnya, tetapi ketika pembimbingnya itu memberikan saran yang logis ya, yang benar, yang sudah sesuai dengan apa materi-materi yang kita bahas dalam MPPG ini, ya Anda ikuti saja. Ya, dilarang ngeyel intinya itu nanti ya kalau ingin cepat skripsinya rampung. Ya kan, Mas? Ya tolong. Itu ya. Ada lagi monggo silahkan. Ada lagi silahkan. Ya, itu ya untuk Ainur Alim ya, nanti difokuskan ya alat peraganya mau
batasi seperti apa, ya, termasuk apa dalam mata pelajaran geografi, KD mana, ya. Terus hasil belajar ini apakah mau diukur 3 ranah atau 2 atau 1, ya, dijelaskan, ya. Kalau yang apa kayak SMA Negeri 1 Lasem, Kecamatan Lasem, ajaran itu kok menurut saya terlalu panjang, nanti bisa dimasukkan di apa batasan istilah atau mungkin di subjek, ya, subjek penelitian itu juga tidak masalah. Jadi judulnya itu enggak terlalu panjang, ya. Misalnya kayak hasil baca siswa pada mata pelajaran geografi SMA itu saja sudah cukup sebenarnya. Nanti bisa dimasukkan di subjek, ya, subjek penelitian itu mau di mana tempatnya dan sebagainya. Atau mungkin di latar belakang nanti dijelaskan SMA yang dimaksud mana, ya. Terus permasalahannya se-urgent apa, itu nanti bisa dijelaskan lebih spesifik dan detail lagi, gitu ya. Ya, tambahan Mas Dika, Oke. Pak Dika. Tentang lokasi penelitian ya Mas, Mbak, ya, khususnya tentang wilayah, ya, wilayah administrasi itu disebutkan atau dituliskan kalau tingkatannya provinsi gitu ya atau nasional itu paling tidak itu menyebut kabupaten atau kota, ya. Jadi itu jangan sampai gini, mata pelajaran geografi SMA Negeri 1 Lasem gitu tok, ya. Enggak. Lasem itu enggak dikenal secara nasional, ya. Paling dikenal oleh orang Jawa Tengah lah gitu. Tapi wong Banyumas ki ya ora ngerti Lasem ki, ya, di judul itu kan. Nah, tapi kalau disebut SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang, oke, ya. Jadi kecamatan Lasemnya nggak usah ditulis lagi, Mas. SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang, itu ya. Itu ya. Iya, Pak. Itu. Jadi jangan hanya meneliti di SD, enggak lah, SD enggak usah ya diteliti ya. SMP katakanlah SMP Negeri 7 Ngalian. Ngalian itu kecamatan. Wong beda kabupaten atau kota aja enggak tahu Ngalian, ya toh? Nah, makanya paling tidak ditambahkan dengan kabupaten atau kota, itu ya Mbak Mas, itu ya. Jadi kalau ini ada rangkap, yaitu ada Lasem, SMA Negeri 1 Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, itu yang perlu di-delete itu yang Kecamatan Lasem ya, Mas. Jadi SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang. Gimana kalau Provinsi Jawa Tengah? Nggak usah, ya, nggak usah. Nah, wis Rembang itu ngerti lah ya. Ngerti tak, Mas? Banyak orang tahu ya. Karena di situ ada Gusmus dan sebagainya. Itu akhirnya Lasem, akhirnya Rembang terkenal lah gitu ya. Iya ya. Jadi menyertakan kabupaten atau kota. Ini ada nggak yang di luar provinsi Jawa Tengah misalnya? Ada ya? Mbak siapa nih yang Mbak Media tadi dari mana Mbak? Dari Brebes, Pak. Oh ya, Brebes masih Jawa Tengah. Tapi kalau misalnya Mbak Media menggunakan judul lokasinya di Tanjung, Kecamatan Tanjung, tanpa menyebutkan Kabupaten Brebes, pembaca masih bingung Tanjung di gitu kan. Nah, tapi menambahkan Kabupaten Brebes, tahu, Tanjung Kabupaten Brebes, ya kan? Bukan Tanjung yang lain, itu ya Mas. Apalagi kita pahamkan kalau wilayah-wilayah yang ada di jauh di sana kan, jadi perlu paling enggak kabupaten kotanya lah. Demikian ya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Dika. Ya, ini berhubung waktunya kurang sedikit lagi, ya saya persilahkan yang terakhir satu judul, ya. Silahkan bagi yang ingin silakan berlomba-lomba, ayo silakan. Mumpung. Saya Pak. Ini kan enak. Ya. Adi Anggito ya.
Boleh share screen nggak, Pak? Boleh. Boleh Mas Silakan. Adi Anggito Abimanyu. Ya, silakan. Sudah tak atur. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Belum, masih proses. Nah, udah. Oke. Nah, jadi untuk judul saya mengambil judul penerapan model pembelajaran experiential learning pada materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia di SMA Negeri 1 Mirit, Kabupaten Kebumen. Nah, ini materi pembelajarannya saya ambil dari potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan Indonesia pada mata pelajaran geografi kelas 11. Nah, apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran sendiri adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman oleh pendidik dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Sedangkan model experiential learning ini sendiri adalah kegiatan belajar untuk berpikir dan melakukan atau berbuat berdasarkan pikiran yang didapatkan dari pengalaman. Nah, untuk subjeknya ini saya ambil siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Mirit, Kabupaten Kebumen. Dan topik yang bisa diajarkan yaitu adalah pada materi potensi wilayah pesisir, kemudian pemanfaatan dan pengelolaan garam. Urgensinya saya mengambil judul ini agar masyarakat pesisir, khususnya para siswa tingkat SMA, yaitu SMA Negeri 1 Merit, untuk lebih memahami potensi sumber daya alam kelautan, khususnya pantai pesisir di Pantai Mirit Petikusan. Mengingat bahwa SMA Negeri 1 Merit ini terletak di wilayah pesisir, dan saya ingin model pembelajaran experiential learning ini bisa diterapkan, mengingat ada salah satu objek, yaitu Kampung Garam di Desa Merit Petikusan, Kecamatan Mirit, itu bisa dijadikan tempat pembelajaran, dan itu bisa diterapkan sebagai untuk pembelajaran experiential learning, kayak gitu, Pak. Mungkin dari teman-teman dan Pak Dika dan Pak Apik ada tambahan. Oh ya, ini sudah dijelaskan ya, dijelaskan kaitannya dengan judul ya, penerapan model pembelajaran experiential learning. Ini silakan bagi adik-adik yang ingin memberikan masukan, saran, kritik, dan mungkin tanya, silakan. Yo, silakan ditanyakan aja, berikan saran ya boleh. Ada? Mungkin ada yang ingin memberikan masukan nanti penerapannya seperti apa yang bagus, ya. Terus dihubungkan dengan apa kaitannya dengan kompetensi abad 21 itu cara mengarahkannya seperti apa, ya. Mungkin bisa dikolaborasikan ya, ini kan menggunakan model, mungkin bisa dikolaborasikan dengan media yang apa yang kira-kira itu menarik ya, atau mungkin barangkali ada yang tahu model pembelajaran eksperimental itu seperti apa, kira-kira kalau diterapkan pada materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan itu pas atau enggak ya, mungkin bisa ditambahkan, silahkan kalau ada yang tanya juga boleh. Yo, monggo. Ada paham semua mungkin? Kalau ada yang tanya, silahkan. Mungkin bisa dijelaskan Adik Anggito untuk model pembelajaran experiential learning itu secara garis besar seperti apa gitu. Coba. Nah, dari saya kan melihat ada potensi di wilayah Desa Merit Petikusan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen itu ada namanya Kampung Garam. Nah, Kampung Garam ini salah satunya adalah sebagai eduwisata, yaitu wisata berbasis edukasi pembuatan garam. Nah, yang saya inginkan ini siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Mirit ini untuk lebih mengetahui materi potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan, salah satunya yaitu dengan proyek di Kampung Garam ini untuk
mengetahui pemanfaatan kampung garam, kemudian potensi wilayah pesisir dan pengelolaan garam kayak gitu, Pak. Jadi mereka itu berdasarkan pengalaman yang mereka lakukan itu bisa lebih paham mengenai materi, potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan, sehingga para siswa kelas 11 ini tidak hanya teori di SMA gitu. Mengingat SMA Negeri 1 Merit ini kan terletak di wilayah pesisir. Jadi kayak sangat mendukung kayak gitu, Pak. Ya, jadi kayak itu ya, learning by doing ya. Oke. Ada tanggapan dari adik-adik semua? Tanya apa-apa, silahkan, nggak apa-apa. Ada? Mungkin saya Belum yang ada, Pak. Saudara, nanti Anda perlu mendalami, mengkaji, ya, dan membaca, memperkaya berbagai macam model pembelajaran. Ya, yang pertama ya, banyak sekali ya model pembelajaran yang bersifat kolaboratif, yang bersifat eksperimental, yang bersifat lingkungan dan sebagainya ya. Dan ini Mas Adi ya, ini akan menerapkan model pembelajaran experiential learning. Jadi pembelajaran berbasis pada pengalaman ya Mas ya. Ya, pengalaman ya, berarti ini kan Iya, Pak. sebetulnya kalau istilah umumnya itu kan outdoor study sebetulnya ya kan. Experience ya. Bukan bereksperimen tetapi bereksperience itu pengalaman. Ya, tadi learning by doing juga bisa, belajar dengan mengalami, melakukan ya. Dan kebetulan ya di sana di Mirit ya, Kecamatan Mirit itu ada potensi sumber daya kelautan ya, yaitu petani garam ya atau ladang garam ya. Ya ini sebetulnya bagus Mas ya. Bagus. Hanya pertanyaan saya, apakah Anda sudah menguasai langkah-langkah atau sintaksisnya ya, sintaksis dari experiential learning yang seperti apa Mas? Coba dijawab. Ya, izin menjawab untuk secara teknis dan secara lebih rincinya saya belum terlalu mendalami. Jadi saya untuk model experiential ini ada salah satu skripsi di internet dan itu pada mata pelajaran IPA. Nah, saya tertarik untuk model pembelajaran experiential learning. Secara garis besar saya memahaminya ini experiential learning ini belajar di wilayah di lokasi yang mendukung materi itu, dan nanti untuk hasil belajar itu berdasarkan project kayak gitu Pak, yang saya punya pikiran kayak gitu. Project ya, artinya nanti para siswa itu melakukan ya kegiatan di luar kelas ya dengan melakukan pengamatan-pengamatan, pengukuran-pengukuran yang ada di lapangan ya Mas ya. Betul? Betul, Pak. Ya. Oke. Nah, kalau ini dihubungkan dengan KD geografi, itu KD yang mana, Mas? Baik, Pak. Sebentar. KD, kompetensi dasar, ya, pada kurikulum 2013 SMA. Ini ada nggak KD yang menjadi payung atau cantolan KD-nya? Nah, ini untuk KD-nya ini yang memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan materi pembelajarannya ini, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi saya ambil yang satu, yaitu mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Itu nanti menjadi indikator ya barangkali ya. Iya, Pak. Ya, selama itu masih relevan, silahkan Mas. Ya, dan mendukung pada KD itu. Ya, karena KD yang persis sama kalimatnya kan nggak ada tuh Mas. Nggak ada Pak. Maka nanti dicari, dikembangkan menjadi indikator, ya indikatornya ya.
Mohon maaf Pak Adik untuk suaranya. Oh. Oke, karena Pak Adik ini sedang gangguan, ya saya lanjutkan. Jadi itu di berarti di dalam KD dalam geografi sudah ada ya materi tersebut ya untuk adik gitu. Ada Pak. Ada ya, kalau ada berarti sudah relevan ya. Terus juga beberapa hal saya sarankan ya, karena ini kan penerapannya kamu nanti kan juga ada sintak atau langkah pembelajarannya itu ada yang outdoor gitu atau full di kelas. Saya pengennya di outdoor Pak. Outdoor ya, berarti memang dalam persiapannya pun juga pasti ada di kelas dulu, terus setelah itu outdoor itu ya. Ya, jadi nanti saya sarankan dalam penerapan model tersebut ya, dalam persiapan kan pasti kamu nanti menjelaskan secara rinci gini dan sebagainya. Itu saya sarankan pakailah media, ya media apa wes terserah. Misalnya kayak yang modern ya, misalnya pakai yang jangan PowerPoint ya, PowerPoint yang maksudnya yang PowerPoint yang biasa gitu. Mungkin bisa cari media yang secara fungsi itu hampir sama secara fungsi hampir sama dengan PowerPoint, tapi mempunyai platform yang beda mungkin ya, atau nama yang beda. Ya misalnya kayak Prezi atau apa dan sebagainya, atau mungkin Android, atau kamu buat video sendiri dan sebagainya untuk menjelaskan ya, itu malah bagus ya. Itu terserah nanti untuk medianya kamu buat seperti apa ya, yang penting nanti bisa dijadikan sebagai pedoman ya, pedoman atau untuk tujuannya untuk memberikan pemahaman sebelum dilaksanakan pembelajaran di outdoor-nya gitu ya. Jadi kalau ada media tersebut kan siswa secara langsung kan punya gambaran apa yang harus saya lakukan nanti pas outdoor atau seperti apa pas indoor dan sebagainya. Nah, itu kan lebih jelas itu ya media. Nah, terus apa ini? Dan untuk penerapan ini sebenarnya kamu mempunyai tujuan apa itu? Maksudnya ada variabel yang ingin kamu ukur enggak? Misalnya setelah saya terapkan judul ini, mungkin saya tuh pengen atau mempunyai suatu harapan setelah diterapkan ini pengennya biar hasil belajarnya secara misalnya secara kognitif itu naik atau apa ya, 3 ranah tersebut dimanfaatkan. Atau mungkin kamu pengen yang judul semacam ini tapi diarahkan ke kualitatif. Kalau kualitatif itu kan cuma semata-mata itu cuma fokus kira-kira dalam penerapan ini secara langsung atau secara apa adanya itu bagaimana hasilnya gitu. Nanti tujuannya untuk menyempurnakan metode atau model ya, model yang digunakan itu seperti apa ya. Itu terserah mau yang kalau yang tadi untuk mengukur misalnya hasil belajar, sikap dan sebagainya itu kan lebih cenderung arahnya ke kuantitatif ya. Kalau yang selain itu ya, yang tadi saya jelaskan, yang nanti tujuannya untuk menjelaskan penerapan model tersebut dengan apa adanya itu lebih arahnya ke kuali. Ya, terserah nanti mau pengennya yang seperti apa gitu. Kalau Adi itu lebih cenderung kemana itu pengennya? Kalau saya pengennya kualitatif Pak. Kualitatif. Kamu pengen kualitatif serius? Kualitatif ini ruwet loh. Ya, kualitatif itu aslinya itu yang nggak menghadapi angka-angka, tapi sebenarnya ruwet loh, karena dalam deskripsinya itu harus benar-benar
mendalam ya, mendetail dan mendalam, itu harus benar-benar semacam itu ya. Itu berarti nanti kalau kamu lebih cenderung ke kuali, ya nanti dideskripsikan dalam pelaksanaan seperti apa ya. Nanti kira-kira cocok enggak diterapkan di geografi, terutama materi tersebut ya, dan sebagainya ya, sebagai kritik dan saran untuk model itu kalau nanti diterapkan gitu ya. Kalau kalau kuanti itu sebenarnya ya enggak masalah ya, nggak usah takut angka-angka ya. Kalau kamu nggak bisa ngitung ya nanti sambil latihan nggak apa-apa, atau memanfaatkan jasa juga tidak masalah. Yang penting data mentah yang ada itu benar-benar data yang kamu dapatkan di lapangan ya, tanpa modifikasi ya, hati-hati ya. Itu namanya manipulasi data ya. Datanya ya padanya, nanti dihitung ya, dihitung pakai jasa nggak masalah ya, dihitung nanti hasilnya seperti apa ya gitu. Ya, mungkin sedikit itu dari saya. Ada yang ditanyakan untuk Adi, silahkan. Oke, Pak, terima kasih untuk masukan dan tambahannya. Mungkin cukup dari saya, Pak. Yang lain? Ada pertanyaan? Oh ya, sepertinya nggak ada. Izin bertanya, Pak. Oh ya, Rizal, ya. Izin bertanya, Pak, terkait apakah ada pengaruhnya, Pak, mengenai kemudahan perizinan antara sekolah SMA, antara sekolah swasta dan negeri, Pak, apabila sekolah tersebut itu dipakai sebuah objek penelitian seperti itu, Pak. Soalnya saya dengar dari cutting itu kalau perizinan di sekolah swasta itu lebih mudah gitu, Pak. Itu ya. Menurut Pak, Ya. Saya rasa kalau untuk perizinan ya, baik negeri maupun swasta itu ya memang tergantung sama pimpinannya ya. Mau diapa-apakan tergantung ke pemimpinannya. Saya rasa kamu sebagai mahasiswa, saya rasa dicoba untuk ikhtiar gitu. Terus juga kamu jelaskan ya, penelitian saya itu sisi menariknya atau sisi urgennya itu seperti apa, gini. Ini nanti bisa dijadikan sumbangsih yang besar untuk kemajuan sekolah tersebut dan sebagainya ya. Istilahnya dijelaskan saja, apa kontribusi yang nanti akan bisa kamu berikan dari penelitian ini ya untuk sekolah ya, terutama untuk guru, untuk siswa dan sebagainya. Jadi tidak usah cenderung menuju ke sana, tapi kita coba ikhtiarkan saja ya. Jadi dicoba. baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Pakai prosedur aja, Mas, kalau mengurus perizinan itu ya, Mas. Okay. Prosedurnya itu kan nanti membantu mahasiswa di dalam pengurusan penelitian lapangan ya. Nanti ada surat dari Pak Dekan FIS ya, dalam hal ini nanti Pak WD1 membuatkan surat, ya, ditujukan kemana, ke sekolah SMA mana, nanti kepada kepala sekolah. Baik negeri maupun swasta sama saja ya. Kalau ke kantor dulu ya silahkan. Ya. Gini Mas, Anda bisa mensurvei dulu ya sekolah yang akan diteliti itu apakah boleh langsung ke sekolah atau harus ke kantor dinas pendidikan ya kan. Kalau harus ke dinas pendidikan dulu ya suratnya dari Pak WD1 akan ditujukan ke dinas pendidikan. Kalau enggak langsung ke kepala sekolah. Itu Mas, enggak angel Mas, selama ini yang ngurus penelitian itu enggak ada yang sampai semaput itu ya enggak ada lah gitu ya. Enteng aja lah gitu ya Mbak Mas. Ojo wedi-wedi. Mau meneliti karena ora iso ono angel itu nanti dipersulit. Enggak, itu ada surat kok ya. Surat. Nek kowe dhewe tiba-tiba meneliti enggak ada surat lah itu yang dimasalahkan yang kayak gitu. Dan surat izin itu nanti akan juga dilampirkan di dalam skripsinya ya. Jadi memang harus prosedural gitu ya, Mas. Oke, Pak.
Oke, sudah paham ya untuk Rizal ya. Jadi tetap dilaksanakan saja. Ya, insya Allah dari kampus siap membantu. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, berhubung untuk waktu pembelajaran kita sudah habis, ya. Jadi bagi adik-adik semua yang telah diberikan masukan dan sebagainya, silakan bisa dijadikan pertimbangan ya untuk melakukan revisi ya, biar dalam judul itu nanti bagus, termasuk hasil penelitiannya pun juga bagus ya. Termasuk bagi yang belum ya untuk mengkonsultasikan dan sebagainya, silakan dipersiapkan ya, itu karena kan pengaruhnya dengan latar belakang yang kamu buat. Kalau judulnya sudah bagus, jelas dan sebagainya, pasti latar belakangnya juga lebih mengarah ya, mengarah bagus dan sebagainya. Itu saja. Baik, untuk pembelajaran ini cukup ya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Abi atas masukannya dan adik-adik semua ya atas partisipasinya. Untuk pembelajaran ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.